Selamat pagi Mitra 104,6 FM. Kembali bersama saya Shanti Putri, pastinya masih dalam sajian obrolan pagi. Dan kali ini di obrolan pagi tentunya seperti biasa nih ya, kita akan menyajikan obrolan yang menarik untuk menemani pagi hari pemirsa. Dan obrolan pagi kita untuk kali ini Selasa 23 Februari 2021, kita akan mengangkat topik tentang memaksimalkan pemanfaatan dana BOS. Nah, bantuan operasional sekolah atau BOS ini yang biasanya digunakan untuk mendukung sekolah dalam menjalankan operasionalnya, kini juga dapat digunakan untuk mendukung kesehatan pendidik dan tenaga pendidik. Nah, disebutkan juga BOS ini dapat digunakan pembiayaan langganan daya dan jasa, dapat digunakan untuk pembelian pulsa, lalu juga ada paket data dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Nah, karena kesulitan keuangan, Pemkab Buleleng akan meminta kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk membayar guru honor dan guru kontrak di sekolah setempat. Dan kondisi ini justru mengakibatkan para guru kontrak resah. Lantas bagaimana pembahasan kita selanjutnya? Di studio Gempol 38 ini kami sudah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ini ada Kadis Dikpora, ada Bapak Made Astika SPD MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Santi. Iya. Dan selamat pagi juga kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, khususnya Radio Guntur. Oke, gimana kabarnya Bapak? Astungkare sehat. Astungkare sehat. Ada banyak polemik seputaran pendidikan, apalagi daring gitu Pak? Iya. Banyak ya? Banyak. Apalagi semasa pandemi gitu kan ya, susah. Iya, betul sekali. Nah, selain ada Pak Astike, di Studio Gempol 38 juga sudah hadir satu narasumber lagi. Selaku PLT Sekdis ada Ide Bagus Gede Surya Barata. Selamat pagi Pak Bagus. Gimana kabarnya Pak? Astungkare sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Wah, ini kalau udah ngomongin masalah pendidikan, apalagi masalah daring kali ini aduh banyak banget deh gini problematika yang ada gitu kan ya, apalagi dari tahun kemarin gitu kan ya. Tapi kita tetap harus menunjang pendidikan kita, karena yang namanya pendidikan itu memang sangat penting ya, apalagi untuk menunjang sumber daya manusia ke depannya. Oke, nah karena kita membicarakan tentang memaksimalkan pemanfaatan dana BOS, kembali Santi ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa langsung bergabung di 23455 tapi pada sesi kedua nanti. Sekarang Santi dulu yang akan tanya-tanya. Nah sekarang Santi mau ke Pak Astike dulu deh. Kalau boleh tahu Pak, ini selama ini bagaimana sih pemanfaatan dana BOS di Buleleng Pak? Ya berbeda ya di masa pandemi dengan di masa normal sebelumnya ya. Pengelolaan dana BOS memang sangat jauh berbeda ya. Apalagi dengan di masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi ini itu kan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengisyaratkan kepada satuan-satuan pendidikan, khususnya bagi manajernya, kepala sekolah itu untuk memanfaatkan dana BOS secara optimal. Artinya relaksasi sudah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Surat Edaran nomor 1 tahun 2020. Nah, di masa pandemi itu sudah dilakukan relaksasi. Nah, sekarang masih dalam pandemi. Permendikbud nomor 6 tahun 2021 kembali memberikan petunjuk teknis kepada satuan pendidikan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan dana BOS. Tentu beberapa item yang telah dicanangkan oleh pemerintah masih tetap dalam 12 poin. Salah satu diantaranya yang pertama itu untuk nanti menunjang PPDB. Kemudian untuk pengembangan perpustakaan, peningkatan kompetensi guru yang untuk memenuhi 8 standar itu, sampai dengan tadi disampaikan untuk daya listrik bisa digunakan untuk pulsa, itu boleh semua. Yang terakhir, yang paling menarik di sini kan untuk pembayaran honor. Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 ini, itu diperbolehkan oleh satuan pendidikan, khususnya kepala sekolah, memaksimalkan pemanfaatan dana BOS sampai dengan 50%. Sampai dengan 50%. Jadi 50% dari akumulasi dana BOS yang diterima dalam 1 tahun itu dioptimalisasikan untuk membayar
honorarium. Oke. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya pemanfaatan dana BOS di Buleleng saat ini selama masa pandemi seperti itu ya, Pak ya. Nah, lalu benar nggak sih Pak, keuangan Pemkab Buleleng itu sedang defisit sehingga itu muncul nih ada banyak wacana yang katanya itu memanfaatkan dana BOS untuk membayar guru kontrak, berarti itu benar ya Pak ya? Kalau membenarkan itu kami bukan menjadi ranah kami ya, Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal itu. Silakan nanti kepada pimpinan kita atau TAPD ya terkait ya. Kami bukan ranah Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal itu. Tapi yang jelas bahwa di situasi COVID ini karena memang situasi yang tidak memungkinkan, jadi honorarium tenaga kontrak yang selama ini sudah terpasang 12 bulan, di tahun 2021 baru terpasang 10 bulan. 2021 baru terpasang? Baru terpasang 10 bulan. Kita tahu juga bahwa di dalam pertengahan ini juga ada instruksi-instruksi dari pusat bahwa untuk melakukan refocusing anggaran karena memang untuk menangani COVID-19 ini. Tentu nanti kita juga akan melakukan bersiap-siap karena seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia itu diperintahkan, diinstruksikan untuk melakukan refocusing. Nah, itu kewenangan TAPD nanti melakukan proses. Tentunya kita juga harus bersiap-siap. Dengan kondisi seperti ini, kita negosiasi dengan kepala-kepala satuan pendidikan, karena ada klausul kita bisa masuk kepada satuan pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan dana BOS untuk membayar gaji. Nah, bagi sekolah-sekolah yang mampu untuk itu, kenapa tidak untuk dilakukan? Tentu ini kan semua berakar pada anggaran negara. Ya, kalau dari Pemda, tenaga honor itu ya dibayar dari uang negara juga. Kalau dari dana BOS juga dari uang negara. Jadi dana pusat dengan dana daerah seperti itu. Satuan honornya juga nanti akan sama. Tapi untuk yang dana BOS 50% untuk gaji honorer itu benar? Ya, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, memang dimaksimalkan sampai dengan 50%. Dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Nah, sekarang nanti mau ke Pak Bagus dulu, Pak. Kalau boleh tahu berapa ya Pak ya kira-kira jumlah guru kontrak SD dan juga SMP yang ada di Buleleng ini, Pak? Kurang lebih kalau sampai data kita saat ini itu sekitar 3.000. 3.000 yang ada di seluruh Buleleng untuk SD dan SMP gitu ya, sampai dengan PAUD juga ada. Oh, sampai dengan PAUD juga. Oke. Nah, lalu kalau boleh tahu berapa guru kontrak itu menerima gaji sebulannya, Pak? Nah, dari tahun-tahun sebelumnya kita menganggarkan itu satu guru itu per JP itu 50.000. Jadi kali mereka maksimal 24 jam, 1 jam pelajaran itu dihitung jadinya 1.200.000 per bulan, 24 jam jadi 50. Di tahun ini kebijakan pemerintah daerah menaikkan 10.000 jadi 60.000. Jadi rata-rata para tenaga guru kontrak NEKI menerima 1.440.000 per bulan per orang. Ya. Tapi kenaikan itu untuk di tahun ini karena adanya pandemi atau memang dinaikkan? Memang khusus untuk tahun ini dinaikkan, Pak? Ya, memang khusus di tahun ini dinaikkan. Ya, memang mengikuti juga kondisi. Di samping itu juga kelayakan dari penilaian pertimbangan pemerintah daerah untuk tenaga kontrak guru seharusnya itu agar bisa mendapat kenaikan, karena dari sudah lama juga mereka di angka 50.000 dan baru tahun ini bisa masuk ke angka 60.000. Oke, 2021 ini sudah naik menjadi 60.000. Tapi apakah ini memang gajinya sudah dibayarkan utuh 12 kali atau bagaimana, Pak? Seperti yang disampaikan Bapak Kadis tadi, kami dari sisi perencanaan anggaran, itu anggaran di SKPD itu sangat tergantung dari kondisi anggaran daerah. Jadi kondisi anggaran daerah setelah masuk ke di SKPD itu diatur oleh SKPD untuk memenuhi pendanaan atau pembiayaan program prioritas di SKPD. Kemudian dari sana kita mengakumulasi, ternyata kita baru bisa menyediakan anggaran sampai dengan 10 bulan untuk pembayaran gaji guru kontrak. Nah,
itu tidak menutup kemungkinan kita akan tetap mengajukan kepada tim anggaran daerah untuk bisa dioptimalkan nantinya. Tapi memang perlu proses. Nah, ruang inilah yang kita perlu kaji bersama ketika ada relaksasi pengaturan dana BOS. Di situ kita mengupayakan inisiasi, karena ada juga dari dana BOS itu program yang tidak bisa dibiayai dari sekolah. Salah satunya adalah program kegiatan yang bersifat pembangunan prasarana. Nah, dari sana ketika kita mencoba untuk mendesain itu, kita menemukan bahwa kompensasi itu bisa dilakukan. Artinya nantinya ketika dana BOS ini bisa dimaksimalkan untuk pembayaran tenaga kontrak atau tenaga honor, itu bisa kita alihkan pembiayaan tenaga honor dari daerah atau kontrak daerah untuk membantu prasarana yang tidak biaya dari pusat. Oke, berarti memaksimalkan 50%, tapi jika memang ada sisa itu bisa dibawa untuk ke sarana prasarana seperti itu ya Pak ya? Tidak, jadi memang tidak boleh untuk sarana prasarana, hanya untuk pemeliharaan saja. Maka dari itu nanti kompensasinya adalah dana itu dimanfaatkan untuk full untuk kontrak. Ya, untuk tenaga kontrak. Jadi 60.000 per JP ini sama rata Pak di semua SD dan SMP? Sama. Nah lalu berapa butuh dana kira-kira untuk membayar guru kontrak di Buleleng yang bersumber dari APBD ini Pak? Kalau di tahun ini kita sekitar 34 miliar. 34 miliar? Ya, 31 miliar itu dari guru, 3 miliarnya dari tenaga kependidikannya, pegawai di sekolah, yang tenaga kontrak ya, yang ada di satuan pendidikan. Ini memang dari tahun ke tahun ini sama ya Pak ya? Berubah. Tahun ini karena ada kenaikan 10.000 itu bilangan pengalinya, walaupun 10.000 itu kecil ya, tapi dikalikan banyaknya juga meningkat lebih. Lagi ya Pak ya. Nah kembali Santi mau bertanya juga ke Pak Astika, apakah kebijakan-kebijakan yang tadi sempat disampaikan itu akan berimplikasi terhadap status dari guru kontrak sendiri Pak? Ini trennya, saya melihat ada tren di bawah ya, khususnya di rekan-rekan guru, baik itu tenaga guru yang dari honorer maupun dari kontrak ya. Jadi kayaknya lebih keren katanya jadi tenaga kontrak di daerah. Padahal semua itu yang mengkontrak itu kan instansi pemerintah ya, instansi pemerintah. Jadi sekolah, khususnya di sekolah negeri, itu adalah bagian dari Disdikpora yang merupakan juga instansi pemerintah, kan begitu ya. Jadi kalau menurut pemandangan kami ya, bahwa tenaga kontrak yang ada di sekolah maupun yang dikontrak oleh Pemda, ini semua sama-sama kontrak sebenarnya. Posisinya seperti memang sampai saat ini ada perbedaan secara yang sangat prinsip sebenarnya, tapi kalau dari penghasilan kan sebenarnya nanti kita samakan itu ya, mengacu kepada peraturan Bupati, yaitu kenaikan gaji sampai dengan dibayarkan sampai dengan 60.000 dimanapun satuan itu berada. Nah itu jadi trennya seperti tadi itu kan lebih keren katanya dengan status tenaga kontrak di daerah itu, karena kan SK-nya kepala dinas kan gitu. Nah, upaya kita untuk melakukan kesamaan daripada itu, jadi kita akan menetapkan, jadi bukan mengangkat nih, menetapkan bahwa guru-guru honor yang ada sekolah itu kita akan tetapkan menjadi tenaga honor oleh kepala dinas yang dibayarkan nanti dari dana BOS, sehingga nanti memiliki hak yang sama antara guru honor dengan guru kontrak. Nah, sampai saat ini kan guru honor tidak memiliki kesempatan mereka mengajukan NUPTK. Nah, kalau guru kontrak bisa karena berkontrak dengan kepala dinas. Kalau guru honor berkontrak dengan sekolah, jadi yang atau disebut dengan honor. Nah, guru honor ini tidak memiliki kesempatan untuk itu. Terkecuali guru honor itu memang yang dari di sekolah swasta atau di lembaga yayasan, itu boleh. Nah ini nanti kita sudah selesai ya, tarik data dari Dapodik, jadi mereka akan kami tetapkan sebagai tenaga honor yang ada di Disdikpora dan ditempatkan di masing-masing satuan pendidikan yang memerlukan, sebagaimana data Dapodik yang kita punya dan kita tarik dari Server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Jadi kedepannya mereka guru honor dan guru kontrak yang ada ini nanti akan diberlakukan sama, khususnya dalam mengajukan NUPTK. Nah, masalah kompetensi mereka masing-masing setelah mereka menemukan mendapatkan NUPTK itu kan kami serahkan kembali kepada kemampuan dan kompetensi guru masing-masing. Iya. Sehingga ketika dia memasuki program PPG yang nantinya endingnya adalah sertifikat pendidik, itulah kompetensi masing-masing guru itu sendiri. Itu akan berbeda juga ya, Pak. Kita untuk guru honor kita jembatani untuk bisa memperoleh NUPTK. Oke, luar biasa sekali untuk kebijakan kali ini juga ya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu, Santi mau tanya ke Pak Bagus, sisi positif dan juga negatif jika dana BOS ini dimanfaatkan untuk membayar guru kontrak itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ralat sedikit ya Mbak Santi, terkait dengan jumlah guru itu yang PNS Mbak 3.000-an. Kemudian yang kontrak itu 1.837. 1.837. Kemudian ada tenaga kepegawaian 178. Kalau total seluruh keluarga besar kita dari tenaga kontrak itu 2.236. Jadi ini yang trennya 5.000 kita keluarga besar kita di Sipora. Jadi kembali ke tadi, positif pemaksimalannya ya sangat positif bagi efektivitas, karena prinsip pengadaan prinsip BOS itu adalah efektivitas. Efektivitas dari anggaran yang dibiayai oleh negara kepada sekolah. Kembali ke filosofi BOS itu adalah belanja operasional sekolah. Artinya apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu sudah dihitung betul dari pusat. Jika terjadi saldo misalnya atau sisa lebih di akhir tahun, itu berarti pemanfaatannya kurang optimal. Di mana pemanfaatannya kurang optimal, itulah kita pelajari. Ternyata dari tahun ke tahun tren 50% maksimal ini tidak begitu saja. Awalnya 15% maksimal untuk belanja pegawainya, kemudian 30%, nah sekarang di angka 50%. Dan bahkan di masa pandemi ini, selama masa bencana alam atau sosial, bencana alam atau non alam, itu tidak dibatasi, yang mana prioritas yang itu bisa dimaksimalkan. Nah, jadi ruang inilah kita mencoba untuk memanfaatkan sehingga ada kestabilan dan kesinambungan dalam upaya untuk memberikan jasa kepada guru-guru kita yang memang sudah bekerja selama masa pandemi ini, apalagi kondisinya seperti sekarang. Jadi ada kestabilan dan jaminan bahwa mereka pasti untuk itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sisi negatifnya yang rasa sih belum ada, karena di sana seperti kami sampaikan tadi ada kompensasi nantinya bagi daerah untuk memanfaatkan anggaran yang seawalnya untuk tenaga honor ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang prasarana sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS. Artinya seperti itu ya sudah jalannya ya. Memang ya kalau kita udah membicarakan tentang pendidikan, apalagi di masa daring ini sebenarnya tugas guru pun lebih rumit ya kalau misalnya itu baru dari segi pembiayaan. Belum nanti dari tataran kurikulumnya, peserta didiknya, kemudian pemenuhan sarana prasarananya dan sebagainya. Iya benar sekali. Apalagi di situasi masa pandemi ini ya. Apalagi waktu ini pas Santi PPL gitu kan ya, itu udah langsung tuh kan udah ada seperti pemangkasan materi lah, apa yang harus diwajibkan itu tuh seperti memang rumit dan harus benar-benar dipikirkan secara matang gitu kan ya. Nah lalu selanjutnya nah kalau boleh tahu juga ini Santi ke Pak Astika mungkin ya Pak ya, kebijakan yang tadi itu sebenarnya apakah hanya sebatas wacana atau memang sudah dilaksanakan Pak? Dan karena yang Santi dengar juga belum ada pertemuan dari Dinas Pendidikan juga dengan Dewan Pak, itu bagaimana ya Pak ya? Ini kan kita seperti judul kita hari ini kan memaksimalkan pemanfaatan dana BOS. Tentu kita harus sharing dulu dengan beberapa kepala sekolah khususnya yang muridnya banyak nih. Kalau yang muridnya sedikit-sedikit kayak di sekolah dasar itu kan tidak mungkin untuk memanfaatkan 50% anggaran itu, karena memang secara operasional kan baik sekolah besar maupun sekolah kecil kan sama operasionalnya. Kemudian dari segi pemanfaatan itu, karena untuk yang sekolah besar menurut analisa kami itu mampu untuk melaksanakan itu, karena dari tahun ke tahun itu di akhir-akhir tahun anggaran itu ya
disinyalir banyak yang memiliki sisa anggaran di sekolah. Itu sehingga, nah waktu tahun 2020 kita arahkan ya kepada kepala sekolah, khususnya yang besar-besar, itu agar memanfaatkan dananya untuk menunjang, membeli sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran daring. Apa itu? Yaitu ada boleh diberikan tab yang dipinjamkan kepada anak-anaknya, kemudian membantu sarana guru, laptop misalnya untuk melakukan proses pembelajaran daring, pemanfaatan dana BOS untuk pembelian pulsa anak-anak dan sebagainya, itu dapat dilakukan. Nah sekarang juga begitu, sama, karena tidak ada perbedaan prinsip antara petunjuk teknis yang nomor 8 tahun 2020 dengan petunjuk teknis nomor 6 tahun 2021 di masa relaksasi ini, sama-sama relaksasi. Jadi seperti yang disampaikan dari Pak PLT Sekretaris ya, selama masa bencana alam non alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di kondisi COVID kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden bahwa terjadi bencana untuk bencana non alam ini ya, COVID ini kan masih sedang berlaku nih. Artinya relaksasi ini tetap berjalan. Jadi untuk itu, karena memang aktivitas di satuan pendidikan juga tidak begitu banyak yang perlu melakukan pembiayaan, kan prosesnya daring nih. Jadi kalaupun memang misalnya pemanfaatan dananya kurang, jadi optimalisasinya nanti adalah pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran daring. Ya salah satunya adalah membeli tab, laptop ataupun sarana lainnya untuk mendukung pembelajaran daring. Yang tidak bisa daring, silahkan kembangkan modulnya. Kan modul sudah dikembangkan oleh pemerintah pusat. Silakan dicetak atau membelinya di penyedia melalui SIPLAH seperti itu. Silakan dikembangkan. Nah ini apa tujuannya adalah bagaimana upaya kepala satuan pendidikan mengoptimalkan proses pembelajaran baik itu daring maupun luring yang bermutu. Seperti itu. Ya. Artinya pemanfaatannya pun sudah berjalan dan artinya itu bukan wacana lagi ya Pak ya, karena memang itu sudah jalan. Nah untuk kebijakan yang satu ini ya, yang pertama kan ada dua yang alternatif yang kita sampaikan. Kita sudah sampaikan kepada pimpinan bahwa untuk memenuhi hak-hak antara guru honor dengan guru kontrak yang saat ini ada kesenjangan, khususnya dalam memperoleh mereka, kebijakan kami adalah menetapkan guru-guru honor yang ada di sekolah itu dengan SK Kepala Dinas. Itu sudah pasti berjalan. Yang kedua, jadi optimalisasi pemanfaatan dana BOS dengan memaksimalkan dari perolehan seluruh dana BOS yang di satuan pendidikan diterima itu memaksimalkan sampai dengan 50%. Nah ini sedang diskusi. Kita sedang diskusi barangkali siapa yang mampu. Menurut analisa kami itu yang sekolah yang muridnya 500 sampai dengan 1.500. Kalau 1.500 itu adalah 1,5 miliar lebih itu dalam pengelolaan anggarannya. Nah, itu barangkali kita bisa sharing dengan kepala sekolahnya sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama ya bisa kita capai. Jadi kita tidak jor-joran nanti harus begini. Enggak, kita diskusi dulu ya. Kita selama ini sudah sampaikan, sudah diskusi dengan beberapa kepala sekolah yang khususnya yang dari 800 ya, sampai dengan 1.500. Kalau minggu ini kita diskusi dengan yang dari 500 sampai dengan 800 karena apa? Kalau kita langsung ambil dari 500 sampai dengan 1.500 itu banyak. Jadi kita kan juga mematuhi amanah prokes ya. Jadi membatasi kerumunan. Jadi karena ini jumlahnya hanya 15 sampai 18 orang ya kita akan adakan pertemuan kembali kepada. Artinya itu masih proses diskusi seperti itu ya? Masih proses diskusi. Kita tidak mau apa seorang manajer itu langsung memberikan itu aja ya? Takutnya nanti juga nggak bagus jalannya gitu ya kan? Tentu kita akan lihat dari sisi kelancaran pembayarannya mereka.
sebagaimana ilustrasi yang tadi disampaikan di awal, memang kita baru memasang 10 bulan. Kalau yang dari DAU atau dana BOS yang diterima itu sudah pasti. Sepanjang sekolah itu ada, tidak mungkin biaya operasionalnya tidak ada. Bahkan sekarang untuk diketahui, Mbak Tanti, bahwa dana BOS itu untuk Buleleng itu mendapatkan ada peningkatan. Ya, untuk SD yang semula kemarin adalah 900.000 per anak. Per tahun, itu sekarang menjadi 1.080.000. 1.080.000. Ya, ini untuk SD. Untuk Buleleng. SD-nya. SD. Untuk SMP yang semula jadi dari 1 juta, itu menjadi 1.320.000. Itu baru BOS reg. Nanti lagi ada namanya BOS kinerja dan ada juga BOS afirmasi. BOS kinerja nanti kita kan PSP nih, program sekolah penggerak ya. Bagi nanti kepala sekolah yang sekolahnya yang mampu untuk menjadi sekolah penggerak, di mana guru-gurunya, kepala sekolahnya juga kepala sekolah penggerak, dan gurunya juga menjadi sekolah penggerak, nanti akan dapat lagi dana lagi untuk mengembangkan kompetensi daripada guru itu di dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang dari satuan pendidikan. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, tapi nampaknya kita sudah masuk ke menit 30 untuk sesi pertama ini. Jadi kembali Santi ingatkan, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, bisa langsung ditanyakan pada sesi kedua nanti. Namun sekarang, ditunggu dulu ya. Ini udah gak sabaran nih sepertinya Pak ya. Ditunggu dulu karena kita akan jeda dengan beberapa iklan berikut ini.